Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya. Perempuan itu lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sebelum makan buah yang dilarang tersebut, mereka harus sudah mempertimbangkannya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan makan buah tersebut adalah keputusan yang lahir dari pertimbangan mereka sendiri. Allah memberi nasihat, memberi peringatan dan bila perlu teguran, tetapi keputusan akhir tetap pada diri manusia. Keputusan tersebut menentukan keadaan manusia di kemudian hari tanpa bisa dibatalkan. Bapak, Ibu, Saudara, bila hal tersebut dikaitkan dengan tulisan Rasul Paulus, kami ulangi, bila dikaitkan dengan tulisan Rasul Yakobus, karena menjadi lebih jelas bahwa manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, bukan oleh Tuhan. Jadi kehidupan manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Berkenan dibacakan Yakub pasal 1 ayat 13 sampai 15 ya. Ya, siapa yang siap sudah menyiap? Ayo, silakan membaca. Yang mau membacakan Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Baik, ini kita lewatin saja, Saudara. Terkait dengan ini Paulus menulis kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu pada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Seperti Hawa diperdayakan oleh kelicikannya. Dari ayat-ayat ini, Saudara, dapat disimpulkan beberapa kebenaran, yaitu Tuhan tidak menjadi kausalitas atau penyebab kejahatan dosa, ya. Tuhan tidak menjadi penyebab, saudara-saudara. Ya. Allah tidak pernah menetapkan manusia untuk jatuh dalam dosa dan melakukan kejahatan. Jadi dalam hal ini sangat jelas, tak terbantahkan, bahwa Allah tidak mengendalikan manusia. Kehidupan kita mengendalikan diri kita sendiri. Jadi bila mana memerlukan tindakan itu bukan karena rekayasa Allah atau skenario Allah. Memang Allah yang menciptakan kemungkinan ciptaannya bisa melakukan kesalahan, tetapi bukan dirancang untuk harus melakukan kesalahan. Hal yang kedua, saudara, manusia berinisiatif melakukan tindakan dari diri sendiri yang melanggar larangan Tuhan. Dengan demikian, setiap kehidupan manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia.
Dan kita meyakini bahwa Allah berdiri dua sebagai hakim. Allah bukan pelakunya. Kalau Allah itu terlibat dalam tindakan manusia, maka Allah tidak berdiri sebagai hakim. Hakim harus berdiri luar tindakan yang dihakimi. Kalau Allah ikut terlibat dalam kejatuhan manusia, maka Allah tidak seharusnya menghalau atau mengusir manusia dari Taman Eden. Bila mana Allah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, maka Allah harus ikut memikul akibatnya bersama dengan manusia. Betapa kurang baiknya sosok Allah yang menetapkan suatu kejadian atau perbuatan seseorang, kemudian menghakimi dan menghukum manusia tersebut. Allah yang benar tidaklah demikian. Dari hal yang lain, ada pihak yang diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai atau membujuk manusia supaya melanggar firman Tuhan. Dalam hal ini sudah dikatakan bahwa Allah tidak mengizinkan dosa masuk dalam kehidupan. Allah memang mengizinkan dosa masuk ke dalam kehidupan, tetapi Tuhan tidak menetapkan, apalagi mengupayakan agar dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Dalam Kejadian 2, di balik peringatan Tuhan kepada manusia untuk tidak makan buah yang dilarang, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada semacam perjanjian atau aturan main antara Allah dengan manusia dan pihak ketiga yang tidak kelihatan, yaitu si jahat. Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk digunakan dengan bijaksana. Kehidupan manusia memiliki kedaulatan dan kemandirian atau independensi. Kehidupan manusia bisa memetik buah yang dilarang dan makan buah tersebut, atau bisa tidak menyentuhnya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah kehendak manusia. Kehendak adalah dorongan diri manusia untuk meraih atau mengharapkan sesuatu. Dengan kehendak ini manusia bisa menciptakan berbagai cita-cita dan harapan yang ditujukan kepada sesuatu atau seseorang. Sebagaimana yang pernah diucapkan Bapak sang proklamator, pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, sebab bila mana jatuh masih di antara bintang-bintang. Jadi, saudara, inilah keistimewaan manusia yang melebihi dari semua ciptaan yang lain. Sebagaimana Allah adalah gambar yang memiliki kehendak, demikian pula manusia diciptakan dengan keberadaan yang sama. Jadi sebagaimana Allah adalah gambarnya memiliki kehendak, demikian pula manusia diciptakan dengan keberadaan yang sama. Saudara, kehendak ini juga dimiliki oleh yang lain, yaitu makhluk Lucifer.
Itulah sebabnya ia memiliki keinginan untuk mendirikan tahtanya sendiri dan mengatasi Alkitab. Kami ulangi, mengatasi Allah. Itulah sebabnya ia memiliki keinginan untuk mendirikan tahtanya sendiri dan mengatasi Allah. Dalam Alkitab, makhluk ini mengatakan, aku ingin atau aku hendak. Dengan keberadaan sebagai makhluk yang memiliki kehendak atau keinginan, baik Lucifer, malaikat maupun manusia bertanggung jawab menentukan takdirnya. Ya, kehidupan piaraan kita, kalau yang memelihara kuku, memelihara yang lain, ya. Binatang juga memiliki kehendak. Namun saudara, kehendaknya hanya dibatasi oleh kebutuhan fisik saja. Makan, minum, pemuasan libido, dan kenyamanan fisik. Berbeda dengan manusia yang memiliki keinginan seluas-luasnya. Dan hal ini berkenaan dengan keberadaan manusia itu sendiri melebihi ciptaan yang lain. Ya, hal ini berkenaan dengan keberadaan manusia itu sendiri yang melebihi ciptaan lain. Selain manusia adalah makhluk kekal, manusia juga memiliki kualitas pikiran dan perasaan yang jauh lebih sempurna dibanding dengan ciptaan yang lain, dengan hewan misalnya. Kehidupan manusia bukan saja membutuhkan kenyamanan secara fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan batiniah yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Kehidupan kita bukan hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga pemenuhan kebutuhan rohani. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kehidupan kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia sebagai anak-anak Allah dilengkapi dengan berbagai elemen yang juga ada di dalam diri Allah, sehingga manusia dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Ya, dalam Kejadian, saudara, ketika manusia sudah terbentuk, dihembuskan roh Allah sehingga memiliki nesama roh yang dapat menjadi pelita Tuhan. Amsal 20 ayat 27. Coba Sapiris baca Amsal 20 ayat 27. Coba yang lain kalau sudah dapat ini baca aja. Lihat coba Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang memiliki seluruh tubuh. Iya. Yang dapat menjadi pelita Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga, menanggalkan keinginan
Saudara, proses untuk mengendali kendaraan hidup dan mengendalikannya sesuatu dengan kehendak Allah serta mengarahkannya ke arah yang benar, itu bukan sesuatu yang sederhana dan mudah. Jadi saudara, sangatlah keliru kalau ada orang Kristen berpikir bahwa Tuhan dapat menuntun dengan mudah bagi orang percaya, sehingga orang percaya bisa mengendalikan hidupnya dengan mudah untuk mengarahkan ke arah yang benar. Ya. Sebagaimana Galatia pasal 5 dan Roma 7, Galatia pasal 5 ayat 7 dan Roma 7 ayat 21. Firman Tuhan menunjukkan bahwa terjadi pergumulan antara melakukan kehendak daging atau kehendak roh. Ya, dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak. Coba membacakan 1 Korintus 9 ayat 26. Dan sudah dapat duluan silakan. 1 Korintus 9 ayat 26. Ya. 1 Korintus 9 ayat 26 berbunyi, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Iya. Jadi katakan sebab itu aku berlari tidak tanpa tujuan. Jadi sudah perhatikan ya, kalau orang berlari itu kalau nggak fokus, ya memang berita-berita atletik yang lalu, kalau kita lihat lari begitu, lari 30 meter, saya lihat di YouTube itu saudara, ya puji Tuhan, merah putih menang itu ya. Kayak seragam simbol tadi ya, putih merah ya, ya. Bukan berlari tanpa tujuan. Sebab kalau larinya tanpa tujuan saudara, dalam lomba itu bisa kalah saudara. Dan kebanyakan juga kalau di stadion pasti ngambil yang paling kini sendiri itu, yang dekat lapangan itu, pasti di situ saudara, umumnya. Saudara, pernyataan Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa kita harus menguasai atau mengendalikan hidup sedemikian rupa supaya kita suatu saat diterima di kemah abadi atau kemah yang kekal. Untuk dapat mengendarai hidup ini dengan benar dan mengarahkannya ke arah yang Tuhan kehendaki, bukan yang sesuatu yang sederhana dan mudah. Kehidupan kita harus bergumul dengan segenap hati. Kita harus bergumul dengan segenap hidup. Inilah perjuangan yang tiada berakhir sampai bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Inilah kerinduan kita saudara. Ya. Kita rindu bunyi sangkakala kita ada. Inilah perjuangan yang tiada berakhir sampai kita menutup mata. Dalam hal ini orang percaya diajar untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan itu adalah menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam diri kita. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 12. Kita cari baca. Saudara,
Jika kehidupan kita bersedia mengerjakan keselamatan, maka Allah akan memberikan kuasa atau kemampuan. Inilah perjuangan yang harus kita lakukan untuk dapat mempersembahkan hidup bagi Tuhan, atau menunjukkan kesediaan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Saudara, kehidupan kita harus mengarahkan kehendaknya sendiri. Untuk itu kita harus mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang baik. Kalau kebenaran diisikan dalam pikiran kita, maka pikiran kita akan terarah tentang kebenaran. Pikiran kita akan terarah dalam pengikutan pengiringan kita, yaitu terarah ke surga dan kerajaannya. Untuk itu suasana jiwa juga harus diwarnai. Untuk itu kita harus belajar kebenaran firman Tuhan secara memadai. Kita harus meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang bisa menularkan spirit yang buruk, semangat yang buruk bagi kita. Selanjutnya kita harus menyediakan waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau dari Rehoboth itu, kalau saudara buka di YouTube, itu setiap hari ada doa jam 5 pagi. Bila mana saudara berbangun, tidak ada salahnya mengikuti doa jam 5 pagi yang dipimpin oleh Bapak Erastus Sabdono, saudara. Jadi kami kalau sebelum jamnya udah bangun. Istri saya sudah cerita itu mulai berdoa jam 5 pagi, saudara. Kalau saudara merindu, monggo silakan, yang ada waktu, saudara. Jam 5 pagi sampai jam 6 kegiatan doanya. Hampir tiap hari. Hari Minggu juga ada, Senin sampai Minggu tiap pagi jam 5 pagi. Selanjutnya kita harus menyediakan waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan. Nanti hadirat Tuhan dirasakan setiap hari akan mengarahkan selera jiwa kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Amin, saudara. Amin. Seperti rusa merindukan sungai. Inilah kerinduan siang hari ini, sebagaimana rusa merindukan sungai yang berair. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah ketekunan, yaitu bagaimana kehidupan kita, sebagaimana fokus kepada Tuhan dan kerajaannya, dan tidak bergeser dengan perkara-perkara yang lain. Sebab di sana sini banyak kehidupan memiliki fokus adalah Tuhan dan kerajaannya, tetapi hanya masih secara imajiner atau dalam fantasi. Dunia memiliki keindahan yang terlanjur sudah menjadi ikatan seperti candu di jiwa. Kalau sudah menyandu candu, sulit untuk meninggalkannya. Belum lagi banyak tawaran-tawaran yang bisa menyimpang dari jalan yang harus ditempuhnya. Saudara, belum tentu Yudas Iskariot mulanya merancang mau menjadi pengkhianat. Dia tidak, belum tentu merancang, saudara. Namun ketika tawaran kenikmatan uang ia telah menyimpang dari jalannya. Saudara,
baiklah, siang hari ini kita harus menyediakan waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan yang dirasakan setiap hari akan mengarahkan selera jiwa kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Inilah kerinduan seberapa banyak yang hadir siang hari ini. Tuhan memberkati. Amin.